warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FTSP, apa kabar? Semoga hari kalian selalu indah dan jangan lupa bersyukur ya Sobat FTSP. Kali ini kita balik lagi di podcast Ngobar, Ngobrol Bareng Pakar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauzia Kartika Cayani yang akan berbincang hangat, yang akan ngobrol-ngobrol asik santai dengan salah satu dosen yang baru saja mendapatkan gelar sebagai guru besar di Teknik Lingkungan UII, yaitu di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, bersama Profesor Dr. Insinyur Widodo Brontowiono, Magister Sains. Alhamdulillah, insyaallah. Baik ya Sobat FTSP, sebelumnya kita akan membahas tentang terkait dengan Water Resource Management atau terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Sebelum kita lanjut tentang obrolan tersebut, kira-kira saya mau menanyakan gimana Pak sekarang perasaannya setelah mendapatkan gelar besar guru besar di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Baik Mbak Tika, terima kasih atas undangannya ini. Jadi guru besar itu memang sebenarnya bukan gelar ya dia, yep. Tapi dia jabatan akademik. Jadi jabatan akademik itu ada lektor kepala dan guru besar. Kalau gelar itu ada master, ada engineer, ada doktor dan sebagainya itu. Tapi kaprah juga di kita di kalangan akademik bahwa profesor itu sebagai gelar juga gitu. Sebenarnya secara disiplin dia sebagai jabatan akademik ya. Ya pasti alhamdulillah kami bersyukur, kita bersyukur diberi kesempatan, ditakdirkan oleh Allah untuk sampai pada jabatan tertinggi di akademik ya, jabatan akademik tertinggi adalah guru besar. Ini berkat banyak bantuan banyak pihak lah, support banyak pihak, kontribusi banyak pihak, dan tentu saja semuanya atas ridho dan izin dari Allah, mudah-mudahan begitu ya. Dan banyak hal yang bisa kita akan kembangkan sebenarnya, karena pasti dengan jabatan guru besar tanggung jawab lebih besar, pasti tanggung jawab pada keilmuan atau tanggung jawab pada sosial ya. Jadi tidak semata-mata bersyukur harus, tapi tidak semata-mata ini sebuah hiruk pikuk yang mesti harus dirayakan dan sebagainya, tapi itu justru malah direnungkan dan apa yang bisa kita kontribusikan pada masyarakat ke depan. Ini yang challenge kita, tantangan kita, dan juga tanggung jawab kita ke depan. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi lebih baik lagi, lebih banyak lagi dengan mahasiswa, dengan teman-teman dosen, dengan masyarakat di luar sana. Mudah-mudahan kita bisa, apapun kontribusinya, kita bisa berkontribusi signifikan lah pada perbaikan lingkungan dan akhirnya pada perbaikan kesejahteraan jangka sekarang dan jangka panjang. Amin, amin. Sangat motivasi sekali ya Bapak ya. Oke, baik. Tema podcast kali ini yang tadi saya spill di awal, Sobat FTSP, yaitu tentang Water Resource Management atau pengelolaan sumber daya air. Kenapa kita mengangkat tema tersebut? Yang kita mulai mungkin yang pertama, kira-kira nih Prof, apa sih yang dimaksud dengan pengelolaan sumber daya air? Mungkin taralat ya, yang ahli itu banyak, yang lebih ahli banyak lagi ya. Saya hanya mungkin belajar lebih duluan daripada mahasiswa, dan juga para mahasiswa akan bisa lebih ahli lagi ke depan. Kita sama-sama, toh itu ilmu luas sekali. Bahkan pada water resources management pun, water resources isu itu pun yang sudah kita fokuskan masih luas banget. Nah itu dari ilmu yang sedikit ini mudah-mudahan kita bisa berkontribusi sekali lagi apa yang kami sampaikan tadi. Jadi, kenapa water resources perlu kita kelola, perlu kita atur, perlu kita manage? Ya karena memang trennya itu beberapa sumber mengatakan bahwa dunia akan menghadapi serius isu di bidang termasuk water resources. Kalau nexus, kita lihat nexus itu nexus antara hubungan antara water resources, energi, dan pangan. Itu akan terjadi masalah besar kalau tidak ada pengelolaan yang signifikan baiknya mulai dari sekarang. Water resources juga demikian. Prediksi mengatakan bahwa Indonesia one of the countries, salah satu negara yang akan menghadapi masalah serius di bidang water resources. Walau kita tuh berjibun, banyaklah sumber daya air, hujan kita masuk tinggi besar dan sebagainya, jumlahnya luar biasa lah kita. Tapi kenapa kita menghadapi masalah itu? Karena secara kualitas punya potensi water resources yang ada di kita itu cenderung menurun. Dan secara ekonomi kita diperkirakan akan kesulitan untuk memperbaiki kualitas yang menurun tadi ke kualitas yang lebih baik, kualitas yang memenuhi syarat untuk kita konsumsi. Jadi economically kita
akan masuk kategori water resource scarcity. Kelangkaan air terjadi di Indonesia, walau kita berjibun air. Di sisi ekonomi melihat dari sisi kualitas. Gitu. Jadi kita secara ekonomi belum begitu baik Indonesia ini, dan juga secara kualitas air kita juga belum begitu baik, walau kita banyak air. Dan kita tahu mungkin Mbak Tika dan teman-teman yang lain juga sudah sering mendengar bahwa kita tuh di bumi ini kan hanya terbatas ya yang kita bisa konsumsi secara langsung air kita itu hanya sekitar 2,5%. Itu pun juga ada yang terdiri dari es, salju dan sebagainya, sehingga tidak langsung bisa kita konsumsi. Sebagian kecil dari itu bisa kita konsumsi dari air tanah dan juga air sungai, selamanya air permukaan lah gitu. Oleh karena itu kita harus sekuat mungkin bisa menjaga, mengkonservasi, memanage, memprotek, mengelola sebaik mungkin lah sumber daya air yang ada di kita. Dan Allah telah memberikan anugerah yang luar biasa pada kita, bangsa Indonesia ini, dengan posisi Indonesia yang di daerah Katulistiwa ini curah hujan kita sangat tinggi. Nah, tapi karena kurang pengelolaannya, curah hujan tadi bisa berpotensi atau sudah malah menjadi berpotensi menjadi banjir. Dan ketika kita ada 2 musim kan, musim kemarau dan musim penghujan. Kita musim penghujan kita ada banjir sebagian wilayah kita. Ketika musim kemarau kita terjadi kekeringan. Dan tugas kita bagaimana memanage tadi antara curah hujan yang turun di musim hujan dan ketika di musim kemarau kita kekurangan. Jadi kita manage bagaimana ini bisa seimbang, kita bisa sustainabilitas sistem itu bisa terjaga, dan kehidupan kita dan flora fauna itu bisa termanage juga dengan baik dengan ilmu yang ada sekarang. Sudah banyak ilmunya sebenarnya. Bagaimana komitmen kita bisa kita kembangkan, kita tumbuhkan, kita dorong, kita berjamaah untuk mengadakan pengelolaan bersama-sama lah. Jangan hanya sendiri-sendiri. Walau sendiri-sendiri boleh, tapi asal nanti bisa bareng banyak kan jadi cukup kuat lah. Sesuai dengan kalau nggak salah hadis ya, yang mengatakan bahwa pengelolaan atau urusan api, air dan rumput, jadi energi, air dan pangan itu kita kelola bersama. Jadi dia bukan barang privat, tapi dia barang publik yang kita kelola bersama-sama. Kebijakan pemerintah pun harus sebagian mendukung bahwa itu memang barang bersama dan pengelolaannya juga bersama. Karena itu kita terus-menerus bagaimana kita berdiskusi, berdialog seperti begini ya, dialog publik begini dengan teman-teman mahasiswa dan sebagainya, nanti bisa sama-sama kita perkuat lah. Dari Prof tadi sudah menjelaskan berbagai apa itu pengelolaan sumber daya air. Kira-kira ada nggak atau mengapa seberapa pentingnya kita memerlukan pengelolaan sumber daya air? Ya, Mbak Tika tadi sudah saya jelaskan juga bahwa critical issue kita adalah pertama, bahwa jumlah sumber daya kita terbatas. Ya, terbatas yang kita perlu garis bawahi. Dan yang kedua, yang terbatas itu pun secara spasial distribusinya tidak merata. Ya, distribusi secara spasial tidak merata, juga distribusi secara waktu juga tidak merata. Secara spasial mungkin di Sleman ini banyak kita curah hujan, sehingga air tanah kita nggak terlalu masalah. Tapi tempat yang lain, contoh di tempat yang lain dekat sini lah Gunung Kidul itu masih banyak, tapi lebih sedikit lah daripada Sleman. Pindah lagi di daerah NTT, pernah lihat NTT ya? NTT itu teman-teman dari sana, saudara kita di sana agak lebih sedikit curah hujannya, jadi agak lebih kering lah gitu. Berarti kan dia secara tempat berbeda dengan kita. Juga secara waktu, ketika kita musim penghujan, mudahlah kita dapat air banyak sekali, bahkan mungkin turah-turah kebanyakan. Tapi ketika musim kemarau, banyak orang harus menggali lagi sumurnya, tanaman-tanaman pada kekeringan dan sebagainya. Itu problem di situ yang perlu kita manage. Dan juga tren kita, kebutuhan kenaikan jumlah penduduk, kenaikan pola hidup kita, perubahan pola hidup kita itu menyebabkan penambahan kebutuhan. Jadi kalau kita dalam teori manajemen sumber daya ada aspek supply side dan demand side. Supply side itu kita tadi curah hujan dan sebagainya tadi, yang sumber-sumbernya tanah dan sebagainya. Demand side itu sekarang dengan tren pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan juga tren perkembangan pola hidup masyarakat juga, ini permintaan cenderung naik. Dan supply-nya relatif tetap malah berkurang secara kualitas, tapi demand-nya naik, itu berarti kan ada gap nanti. Ya, gap itu yang kita perlu manage, belum lagi kualitasnya. Itu kenapa kita perlu manage. Dan
secara politik juga beberapa negara di luar sana sudah ada potensi dan bahkan sudah ada contoh yang konflik antar wilayah antar negara itu karena sumber daya air, bukan karena minyak sekarang. Jadi beberapa negara tertentu itu sudah isunya sumber daya air menjadi sumber konflik, gitu. Bukan semata-mata dulu kan minyak ya. Yep. Sekarang sudah menjadi ke sumber daya air. Mudah-mudahan kita tidak terjadi konflik lah. Oleh karena itu, agar tidak terjadi konflik, kita sedini mungkin bagaimana kita bisa memanage air yang ada di kita itu, air yang dilimpahkan oleh Allah, yang dikaruniakan oleh Allah pada kita semua, kita kelola dengan sebaik mungkin. Amin, Prof. Kira-kira tadi kan sudah disebutkan oleh Prof adanya populasi penduduk ya. Itu kira-kira faktor apa saja nih, Prof, yang berkaitan dengan permasalahan pengelolaan sumber daya air? Ya, bagus, pertanyaan bagus ya. Jadi beberapa pengamat atau beberapa ilmuwan mengatakan sumber masalah dari penduduk. Beberapa. Tapi beberapa yang lain mengatakan sumber dari penduduk sih no problem sebenarnya. Selama mereka tidak serakah, gitu ya. Dan selama mereka concern untuk pengelolaan. Jadi pola hidup, komitmen kita untuk mengelola tadi itu sangat diperlukan. Seberapapun pertumbuhan penduduk. Lalu secara sederhana kan gampang. Kalau 2 orang, ini ada 2 botol air ya, itu cukup satu-satu. Jadi begitu ada 4 orang datang lagi dengan sumber daya air yang ada hanya 2, kan berarti ada potensi kekurangan toh. Bahkan mungkin ada potensi konflik, rebutan. Apalagi datang banyak, itu kan contoh sederhana. Nah, bagaimana kita di samping kita kita lihat jumlah penduduk, perkembangan penduduk, dan juga kita lihat posisinya sekarang. Dan juga kondisi ekonomi. Kita lihat di Indonesia dan sebagian negara Afrika, Amerika Latin kan terletak di daerah khatulistiwa. Posisi kita terletak di negara di daerah khatulistiwa itu menguntungkan dari sisi sumber daya alam, termasuk curah hujan dan sebagainya. Nah, mestinya kita itu enggak ada masalah dengan air, karena bersyukurlah kita, lokasi kita, posisi kita, negara kita terletak di daerah yang banyak curah hujan. Tapi kita lihat juga, kita beberapa negara di sepanjang khatulistiwa ini justru malah, maaf tanda petik, banyak yang masih miskin dibandingkan negara-negara yang letak agak jauh dari khatulistiwa dan relatif lebih sedikit lah curah hujannya. Ini pertanyaan besar dan problem besar, tantangan besar buat kita, khususnya pada adik-adik anak-anak muda ini, bagaimana nanti kemajuan atau kesejahteraan masyarakat atau satu komunitas itu tidak hanya semata-mata di sumber daya alam, termasuk air. Maaf. Namun demikian, kalau sumber daya alam yang ada itu pun juga kita tidak manage dengan sebaik mungkin, pasti ada masalah lagi. Mestinya orang yang kaya sumber daya alam mestinya lebih sejahtera daripada orang sedikit sumber daya alamnya. Ya kan begitu kan mestinya. Tapi kan sumber daya yang lain kita harus lihat. Kalau kita lihat potret IQ masyarakat Indonesia atau orang Indonesia atau bangsa Indonesia dibandingkan dengan IQ bangsa-bangsa di Asia atau ASEAN ya begitu, itu kita paling rendah loh. Agak rendah, paling rendah sepertinya. Nah itu barangkali kita perlu sadar bahwa apakah ada hubungan kesejahteraan dengan IQ. Kita perlu cek lagi di sumber-sumber yang lain ya. Kalau toh memang ada, berarti kita memang perlu belajar lagi, belajar terus dan terus belajar agar bagaimana kita bisa mengembangkan satu teknologi, satu sistem nanti bagaimana pengelolaan sumber daya alam termasuk air tadi bisa lebih baik lagi, lebih efektif, lebih efisien dan lebih tepat guna untuk memenuhi kebutuhan kita dan kebutuhan makhluk lain itu flora fauna ya, itu bisa lebih tepat dari teori-teori konservasi dan sebagainya. Jadi kita punya tantangan besar lah, problem besar dan sebagainya, sehingga kita betul-betul menunggu kontribusi dari para mahasiswa, para kaum intelektual muda yang punya visi ke depan, dan insya Allah tahun 2045 akan memimpin seluruh unit di Indonesia ini. Amin, Allahumma amin. Amin. Tidak harus presiden loh, tapi wakil presiden juga nggak apa-apa kan. Amin, Allahumma amin Bapak. Terima kasih atas doa baiknya. Terkait dengan beberapa faktor, apa saja tantangan dalam pengelolaan sumber daya air? Ya, tadi saya sampaikan dari awal bahwa sebaiknya kita berjamaah ya, secara pesan moral atau pesan ajaran dari agama kita.
kalau kita berbicara nasional, regional dan lokal, kadang-kadang kita perlu energi lah untuk mensinkronkan antara aturan atau kebijakan di tingkat pusat, tingkat regional dan tingkat lokal. Itu perlu penyelesaian, perlu komitmen bersama, dan kadang-kadang kan bukan bertolak belakang, tapi nggak sinkron banget lah. Itu perlu sinkronkan. Dan juga bagaimana setiap kita itu bisa langsung praktek, langsung melaksanakan, langsung mengimplementasinya, bagaimana kita tidak boros air ya. Hadis juga kan, kalau nggak salah, bukan dikoreksi kalau salah ya, Nabi itu, Rasul itu kalau wudhu kan sangat sedikit ya. Tapi kita kan kalau kita lihat, kita sendiri, saya termasuk ya, kalau wudhu kan ngocor terus, boros banget. Padahal tidak harus, kalau pas dimatikan bisa dimatikan, ya kalau kita matikan lah. Jadi jangan sampai nganggur tuh ngocor. Sikat gigi misalnya gitu, ini keran ngocor terus kita biarkan, padahal ini kita nggak butuhkan gitu. Itu kan sayang. Jadi pola-pola keseharian kita itu perlu kita atur lagi, kita ingat lagi bahwa kalau toh banyak air pun kita itu tidak dianjurkan untuk boros, atau jangan sampai kita boros air. Walau itu banyak air, apalagi kurang air. Gitu ya. Jadi kita tetap bagaimana mulai dari kehidupan kita sehari-hari, mulai dari Mbak Tika, mulai dari saya dan teman-teman. Dari hal kecil ya Pak Yes, ya. Iya. yes. Kita harus aware Betul, sama air. betul. Iya. Kira-kira pendapat dari Profesor sendiri nih, konsep apa yang harus atau yang bisa diterapkan dalam pengendalian banjir, atau sekarang kan juga lagi banyak nih Prof isu-isu terkait dengan bencana yang terjadi di Indonesia. Kira-kira apa saja nih Prof konsep yang bisa diterapkan atau bisa dilakukan di Indonesia? Jadi tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa kita ada 2 musim di Indonesia, musim penghujan dan musim kemarau. Sehingga karena musim penghujan sering terjadi banjir, musim kemarau terjadi kekeringan, maka sering dipelesetkan. Kita punya 2 musim banjir dan musim kekeringan. Itu dipelesetkan karena kita fenomena yang terjadi adalah sering banjir dan sering kekeringan. Jadi kalau kita lihat beberapa tulisan yang ada, beberapa sumber yang ada, banjir itu di-trigger oleh curah hujan, Pak, kecuali yang banjir rob dari laut ya. Tapi penyebabnya bukan karena hujan sebenarnya. Tapi penyebabnya adalah kerusakan sistem lingkungan yang ada di wilayah tempat atau wilayah lain yang berhubungan dengan tempat itu. Jadi seperti misalnya harusnya daerahnya itu banyak yang terbuka, banyak yang bisa menyerap air runoff dan sebagainya. Tapi banyak dibuat bangunan, banyak di blok sana sini, dan tidak ada konsekuensi mengatur runoff-nya, sehingga naiklah debit runoff dan menjadi terkumpul kumulasi menjadi banjir di bawah sana, di hilir dan sebagainya. Nah, karena itu bagaimana kuncinya kita di samping itu memang hujan tadi triggernya ya. Hujan itu memang sekarang dipengaruhi oleh global climate change ya, ada pengaruh sana. Nah, tapi bagaimana kita bisa mengatur sistem kita, lingkungan kita, agar ketika ada hujan yang tinggi pun itu kita masih siap untuk menerima konsekuensi dari